Malam teman-teman semua, selamat datang di acara persekutuan online kita pada hari Sabtu ini, sore ini. Terima kasih mau meluangkan waktu kalian untuk ikut acara ini. Mau infoin ulang sekilas, tema hari ini kita akan bahas mengenai endurance. Endurance itu apa sih, Kak Geis? Endurance itu daya tahan, Kak. Nanti buat lanjutnya lagi akan dibilang sama Om Ruli. Oke, nanti kita minta tolong Pak Ruli untuk bahas tema tentang endurance. Endurance ini tuh lanjutan episode kedua dari seri kita yang judul besarnya konsistensi. Ini episode kedua dan episode yang terakhir ya teman-teman untuk yang tema besar kali ini. Gitu. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita doa dulu ya teman-teman. Kak Geis boleh minta tolong untuk pimpin doanya? Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai persoalan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami hari ini mau memulai persekutuan online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh penuhi pikiran, apapun yang boleh kami dengar, biarlah firman-Mu boleh terus tumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang boleh meluangkan waktunya untuk boleh bersama-sama dengan kami bersekutu. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang tidak bisa join pada hari ini, kiranya bisa join di persoalan-persoalan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh. Setelah ini kita mau ada lagu pembuka dulu ya teman-teman. Kita mau nyanyi dulu sama-sama untuk persiapin hati kita juga sebelum kita mendengarkan firman dari Pak Ruli. Mau ngingetin teman-teman untuk mute masing-masing audionya dulu ya. Oh iya, sebelumnya, sorry, kita mau ada bacain ayat pembuka dulu dari Roma 5 ayat 4-5. Ini sesuai banget sama tema kita hari ini tentang endurance. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, setelah ini kita mau nyanyi dulu. Boleh tolong silakan. Kita mau nyanyi dari PKJ 212, judulnya Ya Allah, Kasih-Mu Besar.
Selanjutnya dipersilakan untuk Om Ruli membawa kita dalam firman. Thank you guys. Langsung ya. Ya, Om. Kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa, minta pimpinan Tuhan di dalam kita menerima firman Tuhan, merenungkannya dan memahami serta menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-harinya ke depannya nanti. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu di dalam pimpinan Tuhan, memeluk erat tubuh kami, di dalam membimbing kami, memelihara kami, dan menjaga kami serta menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengasihi dan menyertai juga keluarga yang kami kasihi, orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami yang jauh dari kami, yang tidak bisa kami jumpai sehari-hari. Tuhan kami bersyukur atas kesempatan untuk tetap beribadah melalui wadah online ini ya Tuhan. Agar melalui wadah ini kami tetap selalu bersatu hati di dalam komunitas kami sebagai anak-anak Kristen di dalam satu wadah GKI Kemang Pratama, Komisi Pemuda. Tuhan berkati kami Tuhan di dalam menerima firman-Mu ini Tuhan dengan santai, rileks, agar kami dapat mengerti dan memahami serta saling berbagi sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dan dikuatkan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami menjalani pelayanan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Sebelumnya terima kasih Komisi Pemuda melalui Seril mengundang saya sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Saya nggak tahu cuma alasan pemilihannya karena nggak ada pembicara yang lain atau ada tujuan khusus atau ada apa gitu kan. Kemarin sempat bertanya juga, mau nanya juga ke Seril, kenapa saya ya? Karena ini sekarang nggak tahu teman-teman yang lain udah tahu belum status saya sekarang bukan lagi belum ya, udah bukan penatua lagi, baru turun ya kemarin tanggal 1 November gitu. Takutnya nanti teman-teman kiranya saya masih penatua, tapi karena Sheryl juga infokan ke saya pelayan firman sebelumnya Kak Stephen ya, oh Kak Stephen udah bukan penatua juga kok, ya udah berarti saya nggak apa-apa kali gitu, saya pikir mantan penatua nggak apa-apa kali. Nggak masalah ya, takutnya saya dimarahin sama majelis yang lain gitu kan yang masih aktif. Enggak lah Om. Enggak ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Saya sih sampaikan secara rileks saja. Saya juga tidak ada persiapan khusus, tapi memang ya terima kasih dikasih kesempatan ini sehingga saya bisa berbagi pengalaman ke teman-teman Komisi Pemuda. Dalam hal ini kita bicara mengenai hari ini kan beberapa person ini ya, persekutuan online ini nanti dibikin serial sama teman-teman pemuda. Nah, yang kemarin kita bicara mengenai visi oleh Kak Stephen, hari ini saya kebagian temanya endurance, atau kalau tadi Grace bilang daya tahan ya, daya tahan. Saya langsung berbagi aja, tapi sebelumnya kita baca dulu, nanti sih ada sekitar 3 ayat yang dibaca, tapi pendek-pendek. Tadi udah kita baca dari Roma yang mengawali kita untuk memasuki tema endurance ini. Kalau boleh minta tolong, nah ini ada gurunya si Marvel ya. Anak saya yang kecil namanya Marvel, gurunya Kak Bonita. Aduh. Kak Bonita kan biasanya nyuruh-nyuruh Marvel, sekarang saya nyuruh-nyuruh Kak Bonita nih. Kak Bonita boleh nggak? Iya. Kenapa tuh? Kak Bonita boleh minta tolong ya baca Amsal 4 ayat 10. Amsal 4 ayat 10 sampai 13. Ditandain dulu, nanti disambung lagi ayat 25 sampai 27. Oke. Siap. 10 sampai 15, terus 10 sampai 13. Oh, sorry. Oh, 13. Dengerin 15 malah, Om. Oke. Iya. 10 13. Terus nanti dilanjut lagi 25 sampai 27. 25 27. Oke. Iya. Oke, aku udah ketemu.
Yang lain Silakan. udah ketemu kan ya? Udahlah ya, aku bacain ya. Hai anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Dilanjut lagi ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri dan jauhkan kakimu dari kejahatan. Oke. Thank you, Kak Bonita. Ini salah satu alat ayat pengantar juga, khususnya di Amsal 4 ayat 13 tadi. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Jadi kalau saya diarahkan oleh Sheryl nih mengenai tema besarnya ini, person kita dalam beberapa seri ke depan nih, tema besarnya konsistensi. Kemarin sama Kak Stephen masuk ke visi dan sekarang endurance atau daya tahan. Kalau sekilas saya mengenang masa lalu, waktu awal-awal baru masuk kerja gitu ya, baru lulus gitu ya, itu kan banyak sekali sebelum kerja itu kan psikotes gitu ya, psikotes. Nggak tahu zaman sekarang kalau kerja masih ada psikotes atau langsung wawancara, saya nggak tahu ya. Karena saya setelah zaman dulu tuh saya kerja tuh mulai kerja tahun 99, belum terlalu tua lah, masih muda. Psikotes, tapi setelah beberapa kali punya pengalaman kerja, ya pindah ke tempat kerja yang lain, nggak ada psikotes lagi karena berdasarkan referensi aja biasanya, atau istilahnya pro hire atau bajakan gitu ya, istilahnya ya, bajakan. Nah, kalau di dalam psikotes itu kan ada beberapa tes ya, ada beberapa tes. Beberapa tes itu tujuannya adalah untuk mengukur konsistensi kita, apakah kita konsisten atau tidak, stabil atau tidak, punya daya tahan atau tidak, fokus atau tidak, terus bisa bekerja sama atau tidak, punya daya tahan atau tidak, tahan banting atau enggak, itu salah satu atau beberapa dari fungsi dari psikotes. Nah, yang saya mau sampaikan adalah di dalam dunia kerja aja, kalau kita tidak bisa melewati tes-tes tersebut, tujuan-tujuan itu, apakah kita di dalam ambang penilaian dari psikotes itu, misalnya kita bisa bekerja dengan daya tahan yang cukup, bisa konsisten, bisa stabil, bisa fokus. Kita kalau tidak memenuhi penilaian itu aja, sebetulnya kita nggak bisa lolos psikotes sebetulnya. Nah, itu saya sampaikan ke teman-teman bahwa di dalam dunia kerja aja, kehidupan duniawi itu begitu gitu. Nah, ini kita diperhadapkan dengan pelayanan kita kepada Tuhan gitu. Tuhan tuh mengharapkan kita sekarang nggak usah, jangankan Tuhan nih, manusia aja pengen kita begitu gitu ya, perusahaan aja pengen kita begitu, apalagi Tuhan gitu. Tuhan tuh pengen kita stabil, Tuhan pengen kita konsisten, Tuhan pengen kita fokus, dan Tuhan pengen kita punya daya tahan, atau bahasa kasarnya itu lebih ekstrim lagi, Tuhan pengen kita tahan banting. Ya. Nah, di dalam porsi saya hari ini saya menyampaikan mengenai tema endurance atau daya tahan. Saya sih lebih senangnya tahan banting gitu ya, tahan banting dalam segala hal, baik dalam hal fisik, mental, psikis, rohani, jasmani dan lain sebagainya. Semua aspek yang saya ingin sampaikan. Nah, ini saya sampaikan nggak kaku seperti orang khotbah lah. Saya hanya menyampaikan, ya tetap ada ayat pendukungnya, tapi saya sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki gitu ya. Saya juga seperti teman-teman juga, dulu sempat juga aktif di Komisi Pemuda, cuma masih berbeda jurusan. Dulu saya waktu pemuda itu masih di GPIB, belum di GKI. Setelah saya menikah,
karena istri orang GKI, akhirnya saya hijrah ke GKI gitu ya. Nah, jadi dari mulai kuliah, udah ngajar sekolah minggu, selesai 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 ngajar sekolah minggu, udah lumayan agak agak bukan jenuh ya, ya kayaknya pengen beralih ke komunitas yang lain gitu, akhirnya ikut ke komisi pemuda, bergabung dengan teman-teman atau pengurus-pengurus komisi pemuda gitu ya, kalau di GPIB itu namanya Gerakan Pemuda, nggak tahu kalau zaman sekarang apa. Karena saya aktif-aktif di pemuda zaman dulu tuh di awal-awal tahun 90-an sampai menikah tahun 2002. Nah, di dalam pelayanan itu kita butuh daya tahan, kita butuh tahan banting karena setiap dinamika pelayanan itu pasti berbeda-beda. Permasalahannya ada aja. Yang kita jumpai itu jangankan jemaat yang kita layani, ya, misalnya kita sebagai pengurus gitu. Jangankan orang-orang yang kita layani di luar pengurus, kadang-kadang sesama pengurusnya juga agak-agak bikin bete dan menyebalkan kadang-kadang gitu ya. Cuma ya itu panggilan kita sebagai pelayan Tuhan gitu, bahwa kita nggak bisa mundur atau nggak bisa kendor, nggak bisa patah semangat atau nggak bisa kecil hati dengan kondisi atau dinamika yang kita hadapi gitu. Sampai sekarang, bukan sampai sekarang, dulu itu bahkan kami mengalami, dulu itu waktu kami pemuda, anggota pemudanya yang tercatat di TU itu sangat banyak, hampir 1.000 orang usia pemuda yang kami miliki saat itu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, setiap kali pelayanan itu semakin lama semakin surut, seperti kebaktian pemuda, persekutuan pemuda semakin surut. Tapi itu tidak mengecilkan hati kami bahwa pelayanan itu harus berhenti. Kayak misalnya sekarang, ini kan kebaktian pemuda ini kan baru diadakan beberapa tahun terakhir. Dulu itu kan belum ada ya kebaktian pemuda khusus dengan jam yang khusus gitu ya, jam 5 sore pada saat itu. Nah, kalau teman-teman menjumpai hal-hal yang saya jumpai seperti dulu itu, semakin turun, ya jangan patah semangat atau jangan dibubarin kebaktiannya. Kalau misalnya kita masih bisa onsite gitu ya. Sekarang kita masih bisa online, berapapun kayak tadi pertama kali masuk, saya lihat baru 4 orang, tetap semangat, biasa aja kok kayak gini, saya udah pernah nemuin begini. Jumlah pemudanya ratusan orang, tapi yang aktif tuh cuma 8 orang, 7 orang, biasa aja, nggak menjadi kita kendor dan patah semangat gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Orang tuh sering bertanya begini, bukan bertanya atau kadang suka mengambil kesimpulan, waduh kita kayaknya gagal nih ya menjalankan kepengurusan ini karena animonya agak sedikit. Atau misalnya dari teman-teman guru sekolah minggu, waduh kita kayaknya gagal nih ya menarik minat dari anak-anak sekolah minggu, atau kita mungkin gagal kali ya menyentuh hati orang tuanya sehingga mengajak anak-anaknya ke sekolah minggu atau ke kebaktian remaja atau kebaktian pemuda gitu. Yang ingin saya sampaikan, saya pernah ditanya oleh di dalam suatu komunitas gitu, kita lagi ngumpul, pernah ditanya, apa sih tolak ukurnya keberhasilan dari pelayanan kamu, katanya gitu kan. Apa sih, bagaimana kamu anggap pelayanan kamu ini sudah berhasil apa belum gitu. Saya pernah ditanya dalam satu rapat kecil atau satu diskusi lah gitu. Saya sampaikan di situ, saya waktu itu sebagai pengurus juga, sukses atau tidaknya pelayanan itu yang bisa menilai itu Tuhan, bukan kita. Kalau kita itu hanya bisa menilai secara secara angka saja, kuantitas aja gitu ya. Misalnya kita bikin
panitia apa ya? Panitia kebaktian Padang. Target kita berapa? 50. Yang hadir berapa? 40. Ya udahlah kita anggap sukses lah. Tapi kan tujuan dari pelayanan itu kan bukan dalam hal kuantitas, tapi dalam hal kualitas. Nah gitu. Terus pun kalaupun kita merasa bahwa acara, misalnya dulu pernah ada acara malam pujian dan kesaksian gitu ya. Sukses nggak sih nih acara ini gitu? Nggak bisa kita bilang sukses apa enggak. Yang bisa merasakan sukses apa enggak itu pertama pribadi masing-masing yang mengikuti acara itu, dan yang menilai ya kemuliaan Tuhan gitu. Tuhan melihat itu sukses apa enggak. Kalaupun itu sukses pun kan kita tidak bisa menari-nari di atas kesuksesan kita, karena sukses yang kita berikan itu adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan gitu kan. Sama saya punya pengalaman begini, pengalaman pribadi, mungkin bisa saya sharing ke teman-teman. Waktu kami pemuda dulu, di awal-awal saya pemuda, itu masih awal-awal kuliah lah, awal-awal kuliah. Istilahnya saya bukan ya anak jemaat biasa, Saya punya teman-teman apa ya? Teman-teman pemuda juga. Ya, ada yang anaknya majelis, ada anaknya pengurus, ada anaknya aktivis. Kalau saya sendiri bukan anak siapa-siapa, bahkan kalau bisa saya share di sini sama teman-teman pemuda, orang tua saya itu dulu broken home gitu. Broken home, tapi saya tetap menjalankan pelayanan dan tidak, istilahnya zaman sekarang tuh tidak terdistract dengan kondisi rumah tangga yang orang tua saya alami gitu ya. Nah, di dalam pelayanan itu pelayanan jalan terus. Kalau saya secara pribadi, saya merasa puas dengan pelayanan itu. Saya merasa sukses dengan pelayanan itu. Kenapa? Oh, di tengah-tengah badai keluarga rumah tangga saya yang berantakan, orang tua saya broken home, saya masih bisa kok melayani Tuhan, saya tetap konsisten dengan Tuhan. Dibanding dengan, ini kisah nyata, dibanding dengan teman sepelayanan saya akhirnya amburadul. Ya dia narkoba, ada yang MBA ya, married by accident, padahal itu anak-anaknya pengurus, anak-anaknya majelis dan lain sebagainya gitu ya. Di sini saya lihat bahwa kalau orang lihat komisi pemuda yang saya jalani itu berhasil atau tidak, ya buat saya berhasil. Buat yang tidak berhasil, yang mungkin masuk ke dalam narkoba atau yang lain-lain, ya mungkin nggak berhasil. Jadi pelayanan itu jangan menjadikan terlalu dijadikan beban kita, ini akan berhasil atau tidak. Tugas kita itu hanya menjalankan dengan penuh daya tahan, dengan stabil, dengan konsisten, dengan fokus. Selebihnya itu Tuhan yang bekerja, gitu kan? Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberi kekuatan. Itu yang pernah saya alami saat itu. Nah, selanjutnya itu berjalannya waktu, berganti pengurus. Mungkin kalau sekarang ya, bukan sekarang, sebetulnya dari dulu. Sekarang pun mungkin dialami oleh setiap kepengurusan apapun itu. Kepengurusan komisi anak kah, kepengurusan komisi pemuda kah, pengurusan komisi musik kah, atau kepanitiaan kah. Kadang merasa jenuh dan itu manusiawi, kadang merasa lelah, kadang merasa tidak sampai nggak kuat gitu ya, udah nggak kuat nih melakukan pelayanan. Sampai di akhir masa pelayanannya, kadang sampai euforia yang luar biasa gitu. Oh, puji Tuhan, sebentar lagi masa pelayanan saya habis. Puji Tuhan, sebentar lagi kepengurusan saya habis. Kalau saya pribadi sebetulnya nggak mau begitu. Selama Tuhan masih pakai saya, ya kalau teman-teman yang lain, misalnya pemuda mempercayakan saya sebagai pengurus lagi, majelis mempercayakan sebagai pengurus lagi, dengan senang hati saya terima kesempatan itu gitu. Karena kemarin juga saya sempat cerita,
Berarti 6 tahun yang lalu tuh saya dilantik sebagai majelis. 6 tahun yang lalu tahun berapa ya? Tahun berapa tuh? 2014 ya? 2014 saya pertama kali dilantik sebagai majelis GKI Kepang Pratama. Waktu itu masih umur di bawah 40 lah. Umur berapa waktu itu 6 tahun yang lalu? Umur 39. Saya ditanya sama keluarga saya. Saya juga bertanya kan sama istri keluarga. Ini istilahnya saya dilamar sebagai majelis di GKI Kemang Pratama. Saya mohon apa namanya? Mohon restu gitu ya. Saya nggak tanya saya bukan minta pertimbangan saat itu. Boleh apa enggak, diterima apa enggak. Saya sampaikan saya mohon restu, mohon doanya supaya pada saat saya menerima dan menjalankan amanah sebagai majelis itu saya bisa dikuatkan gitu ya. Kan akhirnya itu banyak yang bertanya-tanya, saudara ada yang bertanya, ipar ada yang bertanya, mertua ada yang bertanya, benar kamu siap sebagai majelis? Karena majelis itu nggak mudah gitu, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, nggak boleh salah-salah ngomong, nggak boleh salah-salah bertindak. Dan kamu juga masih muda katanya. Ya kalau majelis itu kan kesannya kan harus tua gitu ya. Penatua tuh kesannya harus tua, namanya penatua ya, tua-tua gitu ya. Kesannya harus tua. Tapi saya sampaikan yang pertama apa tadi mau saya bilang? Kalau ipar saya yang bilang kalau gue nanti aja deh. Nanti penatua kalau gue udah usia pensiun baru gue jadi penatua gitu deh. Kalau ada kesempatan. Saya sampaikan ke dia sebagai bentuk dari diskusi. Ya iya kalau usia kita sampai pensiun. Kan kita nggak tahu ya usia kita sampai usia berapa. Apalagi di zaman COVID begini gitu kan. Yang nggak tahu tiba-tiba kena COVID. Apalagi yang komorbid. Ada yang punya penyakit bawaan. Ya artinya pelayanan ini pada saat saya dikasih kesempatan ya saya terima. Karena kesempatan itu yang pertama belum tentu datang 2 kali. Yang kedua umur kita nggak tahu kapan Tuhan masih bisa pakai atau tidak. Usia nggak ada yang tahu. Yang kedua, pun seandainya kita masih dikasih napas kehidupan sama Tuhan, apakah kita masih dikasih kesehatan yang paripurna gitu ya? Kesehatan yang sempurna. Kan bisa aja orang hidup tapi cacat. Bisa juga orang hidup tapi lumpuh. Ada juga orang hidup tapi buta. Ada juga hidup tapi tuli. Seperti saya lihat ke teman kita pemuda, si Enji ya, yang kemarin baru lulus dari sekolah pendeta ya. Dengan segala kekurangannya begitu saja dia masih bisa melayani Tuhan bahkan menjadi hamba Tuhan gitu ya. Apalagi kita yang dikasih kesempurnaan kesehatan, panca indera kita semua dapat berfungsi dengan baik. Itu yang saya sampaikan pada saat itu. Nah, di situ saya bilang ke keluarga ya mohon doa restunya supaya ini dapat tetap berjalan. Akhirnya puji Tuhan sampai periode saya berakhir 3 tahun ditambah 3 tahun berakhir kemarin 1 November bisa menyelesaikan tugas dan amanah gereja untuk menjalankan tugas sebagai majelis atau penatua di GKI Kemang Pratama. Itu pun tidak mudah karena beberapa tugas harus kita jalankan karena di kemajelisan itu ada beberapa bidang ya. Ada bidang sarana prasarana, ada bidang organisasi, ada bidang kebersamaan, ada bidang pembinaan, dan ada non bidang seperti sekretariat dan ketua. Hampir semua bidang saya jalani di masa 6 tahun pelayanan kepenatuan itu. Bahkan terakhir saya sebelum mundur dipercayakan sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Kepang Pratama. Nah, kalau kita lihat kondisi-kondisi situasi yang kadang kita rasakan berat, masalah yang kita hadapi berat, kadang-kadang pengen merasa mundur, pengen merasa off, pengen merasa menyerah dengan pelayanan gitu ya. Tapi apanya tuh idealnya ya memang nggak boleh begitu karena di dalam firman Tuhan pun Tuhan
pasti menguatkan kita, memampukan kita, membantu kita, selama kita memang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya mungkin tidak akan pernah kuat gitu ya. Makanya di dalam pelayanan ini, majelis jemaat, begitu juga dengan teman-teman di komisi-komisi, punya tim kerja, punya pengurus, ya harapannya bisa saling support, bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan, bisa saling mengisi, dan bisa saling menjaga agar jalannya kepengurusan itu tetap bisa, atau pelayanan itu bisa tetap berjalan gitu ya. Mungkin sebelum saya teruskan, saya minta tolong salah satu teman baca di 2 Timotius 2, kalau boleh. Saya minta tolong siapa ya? Jangan Kak Bonita lagi deh. Minta tolong Nia deh. Nia minta tolong bacain 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Dua Timotius 2 ayat 3 sampai 6 ya. Bunyinya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Iya, ya ditambahin lagi dong Nia sekalian. 2 Timotius 4 ayat 7, satu ayat aja. 2 Timotius 4 ayat 7. Iya. Bunyinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya, oke. Thank you Nia. Sama Ya, kalau yang tadi dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang dan seterusnya, ikutlah menderita ya. Nah, tadi seperti saya sampaikan, kadang-kala kita kan euforia gitu, udah selesai nih, kepengurusanku udah selesai, rasain lo ntar lo ngurusin deh tuh ini. Harusnya kan nggak begitu gitu ya, bahwa di sini kita dibilang sama Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam di dalam apa kemiliteran gitu ya, kita disuruh apapun sama komandan kita ya harus nurut gitu. Mau susah, mau keras, mau lembek, mau panas, mau dingin, mau nyaman, mau nggak nyaman, mau menyakitkan, melemahkan fisik, bikin lelah fisik, mau bikin lelah hati, bikin lelah mental, ya semua harus kita jalankan. Komandan kita ini dalam hal ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian begini, kalau teman-teman, ini bagi saya ya, ini opini saya pribadi di dalam pengalaman yang saya jalani selama ini. Di dalam setiap kesempatan yang saya miliki, saya diberikan beban amanah untuk melayani Tuhan di dalam setiap tempat, baik pelayanan di dalam persekutuan di kantor, persekutuan di tempat kuliah, persekutuan di gereja, dan lain sebagainya, pasti saya ambil. Saya nggak mau menerima senangnya saja, tapi saya nggak mau terima susahnya. Saya tidak mau hanya menerima berkat dari Tuhan, tapi saya nggak mau membantu Tuhan di dalam pelayanan duniawi ini. Saya nggak mau menerima sukacita yang begitu besar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saya, tapi saya tidak mau berlelah-lelah di dalam kehidupan ini melayani Tuhan. Jadi dengan niatan ini, dengan moto ini, dengan janji pribadi ini, mudah-mudahan daya tahan saya sebagai pelayan Tuhan, tahan banting saya bukan orang yang sempurna, memang mengalami lelah iya, sakit hati iya, sedih iya, mau nangis iya, mau teriak iya, tapi tujuannya satu, seperti tadi yang di ayat 7, Timotius 4 ayat 7,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu tujuan hidup saya. Saya ingin menang di dalam pertandingan iman. Maka kalau kita menang itu kita pengen menang tidak latihan, kita pengen menang tapi tidak bertanding, tidak akan ada kemenangan yang kita raih di dalam kehidupan ini. Makanya salah satu kunci kemenangan adalah yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu daya tahan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan secara singkat ini berupa pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami, bisa teman-teman pemuda cerna dan bisa menguatkan teman-teman supaya dapat terus berpelayanan dimanapun teman-teman melayani, nggak harus di GKI Kembangan Pratama, tapi dimanapun, senangkanlah Tuhan, olah terus iman kita supaya kita dimenangkan dalam pertandingan iman. Kurang lebih begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi kita dan kita juga terus dapat melayani Tuhan. Kita dapat mengakhiri pertandingan kita dengan kemenangan berupa kemenangan iman yang kita berikan seluruh jiwa raga kita sesuai dengan persembahan yang sejati, yaitu hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak kelamaan ya Sheryl ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ruli untuk firman yang dibawakan, sharing yang dibawakan. Aku sendiri sih ngerasa cukup tersentuh dan cukup tertampar yang waktu tadi Pak Ruli ada mention soal saya gak mau nerima berkat sukacita dari Tuhan kalau saya nggak mau, saya cuma nerima berkat Tuhan, tapi nggak mau bersusah-susah, nggak mau bantuin Tuhan, nggak mau berlelah kayak gitu. Soalnya kadang aku juga suka ngerasa sih, Pak Ruli, paling datangnya ke Tuhan tuh kalau waktu lagi susah-susahnya doang, waktu kita lagi senang-senang, kita cenderung untuk lupa sama Tuhan. Aku sendiri sih ngerasa kayak gitu. Habis dari firman ini, semoga nggak ngomong doang, semoga lebih ingat sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap goal yang kita punya, dan kita bisa konsisten jalan bareng sama teman-teman, jalan bareng sama Tuhan, dan didukung dengan lingkungan yang mendukung. Iya, Sheryl, kalau boleh saya tambahkan, kalau kita nih ngobrol santai ya, kalau kita ngelihat Tuhan, ya kalau Halo? Ya, sorry saya tambahin sedikit. Ini kita ngobrol santai ya. Iya, ngobrol aja. Teman-teman boleh sambil di-unmute juga kalau ada yang mau nanggepin Pak Ruli. Ya, kalau kita ngelihat Tuhan Yesus gitu datang sendirian gitu ya, dia berjuang sendiri, waktu itu nggak ada temennya. Ya ada juga murid-muridnya 12 orang, tapi kadang-kadang murid-muridnya juga galau. Sampai di akhir pengadilan juga yang Petrus menyangkal dia 3 kali juga bikin dia sedih gitu kan. Sementara kita yang punya komunitas, kita punya kepengurusan, punya teman-teman, harusnya bisa lebih berjuang dan menguatkan bersama-sama gitu ya. Makanya juga kita tetap berusaha adain acara persekutuan online ini ya, walaupun online terbatas, kita nggak bisa interaksi maksimal, tapi ya diharapkan dari adanya persekutuan online itu bisa bantu teman-teman sih untuk mau sharing kalau ada pergumulan atau suatu hal yang mau di sharingin bareng-bareng atau mau didoain, itu semoga ini acaranya bisa jadi medium gitu buat teman-teman. Terus sih. Thank you so much ya Pak Ruli untuk sharing hari ini. Dari teman-teman ada yang mau sharing nggak atau mungkin tanya ke Pak Ruli ini? Ada yang masih ada poin nih mungkin yang tadi disampaikan Pak Ruli, ada yang masih mau ditanyain, penasaran gitu, boleh langsung unmute aja ngomong. Boleh Bang John? Gue ntar aja, tunggu kalau ada yang lain duluan aja. Boleh. Nanti gue akhir-akhir. Mungkin ada yang mau sharing dari Nia mungkin, Jovaldi.
Felix, Ciodi, guys. Dari Kak Joel mungkin. Atau dari Kak Bonita. Atau dari Hansel mungkin ada yang mau tanya nggak? Atau mau di-sharingin? Elo. Kak Sesara. Yang pada off cam. Jody. Imot. Tuh Mot, Jovaldi lo bales dulu makasihnya. Kalau ada Kaiwan. Rakai. Kali dia. Atau dari Tasya. Biasanya nih ya, mesti dipancing dulu sih Bang John, baru pada mau ngomong. Maksudnya apa? Gue? Iya lu. Oh, Aku skip. Waduh, skip langsung ya. yaudah gue dong. Boleh. Om Ruli, saya mau bertanya nih Om. Monggo. Ya ini jawabannya sebenarnya balik ke masing-masing orang sih cara menyikapinya. Tapi aku pengen tahu pandangan Om Ruli. Kan sebenarnya justru menarik nih karena Om Ruli kan baru menyelesaikan masa jabatannya ya. Udah bukan jadi penatua lagi dan jadi penatua 2 periode dan sempat jadi ketua majelis jemaat juga. Kayak gini Om, kalau melayani di lingkungan gereja, lembaga non-profesional gitu, cara memanage endurance-nya, daya tahannya, tentu kan beda sama kerja di lingkungan profesional dong. Kalau kita kerja di kantor, kita bandel dikit, males-malesan dikit, besok kita nggak kerja lagi. Kan kayak gitu. Sementara kalau di gereja, nggak segitunya gitu. Urusannya kita sama Tuhan, ya kadang-kadang ada mungkin jemaat yang akan negur atau teman sepelayanan yang bakal negur, tapi pressure-nya beda sama di dunia profesional. Minta nasihat dong Om, insight gimana kalau Om Ruli mandang situasi kayak gitu, gimana Om? Apa yang menyemangati Om Ruli, yang selalu ngingetin Om Ruli untuk ayo gue harus tetap konsisten untuk memaintain performa pelayanan gue. Berhenti enggak mundur mungkin enggak, tapi kan ada orang-orang yang enggak, gue enggak usah mundur, tapi gue santai-santai aja deh, gue males-malesan aja jalanin pelayanan gue, kayak gitu Om. Gimana tuh Om? Ya, yang pertama kembali ke yang tadi saya bilang, waktu saya pertama kali dilamar sebagai majelis ya penatua, lo siap lo harus sebagai contoh lo harus bener lo hidupnya harus begini segala macam gitu ya. Saya bilang sama siapapun yang menyampaikan itu, yang benar hidupnya itu tidak hanya majelis, yang harus benar ngomongnya, berpikir, bertindak itu tidak harus majelis. Setiap manusia yang sudah menyandang sebagai orang Kristen itu harus benar hidupnya. Setiap orang Kristen itu apapun dia jabatannya, posisinya, jabatan gerejawi, non gerejawi itu harus benar hidupnya. Sehingga itulah yang menguatkan saya. Oh, ini bukan beban sebagai majelis kok. Ini bukan beban sebagai penatua kok. Hidup orang Kristen itu harus lurus. Hidup orang Kristen itu harus benar. Hidup orang Kristen itu harus integriti. Begitu. Makanya saya nggak pernah takut diperhadapkan dengan masalah yang dihadapi. Bukan artinya saya Superman, bukan. Tapi Tuhan pasti akan membimbing, Tuhan pasti akan menguatkan, Tuhan pasti akan memampukan setiap masalah yang diperhadapkan kepada kita. Nah, seperti yang tadi Kak Bang John tadi bilang begitu, iya benar 100%. Organisasi di profesional, organisasi di kantor itu sangat jauh berbeda dengan organisasi pelayanan, jauh berbeda. Dan bisa dibilang pelayanan ini sangat amat complicated gitu ya. Kita harus menjaga perasaan, harus menjaga omongan, menjaga tindakan, menjaga banyak hal yang harus kita jaga. Complicated banget. Karena katakanlah saya sebagai ketua majelis tempo hari, saya nggak bisa kayak di kantor. Lo direktur nyuruh-nyuruh, manajer lo nyuruh, GM lo nyuruh, supervisor lo nyuruh, tim leader begitu. Oh, kalau di kantor mah sah-sah aja begitu. Nggak suka bilang HRD, kasih SP. Di gereja nggak bisa begitu. Saya pun sebagai ketua majelis nggak bisa main sembarang kasih perintah, nggak bisa main sembarang marah, nggak bisa ambil kebijakan sendiri, nggak bisa ambil keputusan sendiri, nggak bisa.
semuanya itu memang benar-benar, ya ini sih agak-agak klise ya. Ya memang benar kita minta doa itu udah paling benar yang pertama, doa. Terus kita memang komunikasi itu memang harus lebih diperbanyak. Di dalam satu komunitas itu yang terutama itu adalah komunikasi. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal karakternya masing-masing, cara berpikirnya masing-masing itu kita harus harus saling kenal gitu. Nah, ini yang paling paling susah di zaman mungkin sebetulnya dari dulu, tapi sekarang ini kan eranya agak era milenial gitu ya. Era yang katanya orang tuh nggak bisa dibilangin katanya gitu ya. Cuma cuma itulah kadang-kadang kita tuh harus punya kerendahan hati, yaitu benar. Kelemah lembutan yaitu udah wajib, karena kenapa? Kenapa lemah lembut itu wajib? Loh iya, orang itu dibilang kok di dalam buah-buah roh itu dibilang kok salah satunya lemah lembut, yaitu berarti kita jalankan. Walaupun saya orang Batak di mana-mana kasar, oh nggak bisa. Saya Batak tapi Kristen, di Kristen harus lemah lembut. Saya bilang, ya udah harus lemah lembut gitu. Nggak bisa dibawa dari latar belakangnya. Oh latar belakang gue hidup di pasar, gue emang bawaannya keras. Oh iya, tapi lo orang pasar, tapi lo kan orang Kristen. Orang Kristen harus lemah lembut, harus rendah hati, harus panjang sabar. Itu orang Kristen gitu. Nah kalau kalau di dalam pelayanan ini, ya memang terus terang, saya merasa bersyukur Tuhan memanggil saya di dalam pelayanan majelis jemaat. Karena mau nggak mau di situ, bukan mau nggak mau, di situ Tuhan tumbuhkan saya juga. Tumbuhkan saya harus membuka diri, membuka hati, menerima pendapat orang lain, memikirkan dan menimbang-nimbang, oh ternyata gue nggak boleh otoriter misalnya, oh gue nggak boleh mau-maunya gue sendiri, oh gue nggak mau. Kita harus membuka diri, oh coba kita dengarkan, oh memang dia tipikalnya begini, model pemikirannya begini. Kita harus selalu banyak banyak menimbang-nimbang, banyak banyak apa namanya, banyak menerima karakter berbagai macam orang, karena yang saya hadepin itu bukan hanya majelis yang 26 orang saja, tapi hampir 1.000 kepala keluarga ditambah dengan ininya yang karakternya sangat berbeda-beda. Nah ini benar-benar harus minta pimpinan Tuhan, yang pasti saya sampaikan jauh berbeda dengan organisasi profesional atau organisasi kantor, pendekatannya pun sangat berbeda. Nah itu kita minta pimpinan Tuhan, dan di situ Tuhan pasti mampukan kita dikala kita mau membuka diri, tidak menutup hati kita, mau mendengarkan, dan sama-sama bekerja sama dengan majelis yang lain untuk mencari yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kita. Kurang lebih begitu sih, Bang John. Om, dikit lagi Om. Iya. Masih ya sejalan dengan tema kita, pelayanan di gereja nih. Pelayanan di gereja dalam gimana ya? In a way itu tidak menyeramkan kerja di kantor. Pelayanan di gereja salah-salah dikit, males-males dikit, nggak diomelin lah gitu, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang akan pecat kita, kecuali kalau kita nggak ada yang bandel kasih banget. SP ya? Iya, kayak gitu. Terus ditambah lagi, Om Ruli kemarin ketua majelis nih. Kalau jadi anggota masih dalam tanda kutip masih mending. Si anggota bandel ada yang ngingetin ketuanya, ada yang ngomelin. Kalau jadi ketua gimana Om? Udah ini organisasi non profesional, dalam tanda kutip santai gitu. Ketua lagi, kita mau bandel pun mau males pun nggak ada yang ngomelin. Gimana caranya Om Ruli untuk tetap konsisten Om, untuk walaupun nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngomelin, walaupun ini di gereja bukan di kantor, gue harus tetap serius, harus tetap semangat, harus tetap all out pelayanannya. Iya. Ya itu kayak tadi saya sampaikan pertama, kita ini kan untuk berperilaku omongan sesuai dengan tindakan atau berperilaku sebagai Kristen yang penuh integritas itu kan wajib ya. Di luar kita, apakah kita pengurus, apakah kita aktivis, apakah kita majelis, namanya sebagai orang Kristen itu ya harus lurus hidupnya sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau saya sebagai ketua pada saat itu atau sebagai majelis, ya hidup saya harus lurus. Pada saat sekarang pun saya sebagai
anggota jemaat biasa. Sekarang saya udah downgrade-nya jauh nih, ya. Pengurus komisi pun bukan di GKI Kemang Pertama. Saya hanya jemaat biasa sekarang. Tapi hidup saya harus lurus. Karena kenapa? Ya Tuhan yang melihat kan. Tuhan selalu mengawasi kita. Kalau bahasa perang itu Tuhan mengintai kita. Kenapa Tuhan mengawasi kita? Lo orang lo udah dikasih keselamatan sia-sia kok hidup lo sia-siakan gitu. Keselamatan lo udah free gue kasih. Gitu. Dengan mengorbankan apa? Mengorbankan anaknya. Kalau dalam pelayanan saya tuh sering saya hadapi dinamika. Ya sakit hati, ya kesel, ya benci, ya marah. Cuma kayaknya yang ini sih terus terang saya ngomongnya. Selama saya melayani mulai dulu sebelum nikah, setelah menjadi majelis, kayaknya nggak ada yang lebih menyakitkan deh dibandingkan Tuhan harus mati, ditombak, ditusuk, dicambuk, terus rasul-rasul Tuhan kalau kita melihat sejarah gereja harus ada yang mati dilemparin batu, harus ada yang mati dibakar. Kayaknya saya belum setersiksa itu hidup saya dalam melayani Tuhan. Jadi bagi saya kesulitan saya pada saat melayani Tuhan saya anggap biasa-biasa aja. Walaupun emang pernah ya manusiawi gitu, kesel banget, marah banget, sedih banget, kecewa banget, tapi itu belum sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus, dengan pelayanan-pelayanan Rasul Paulus ke kota-kota dalam menyebarkan firman Tuhan pada saat itu. Gitu sih Bang John yang saya alami. Thank you, Om. Thank you. Oke. Mengingatkan diri sendiri dengan dengan mengingat pengorbanan Tuhan gitu ya, Pak Rudi. Iya, betul. Itu yang terutama yang selalu harus kita ingat-ingat, pengorbanan Tuhan, pengorbanan Rasul-Rasul Paulus, Rasul Paulus dan rekan-rekannya, Rasul-Rasul yang lain ya, itu matinya nggak ada yang normal semua loh, matinya disiksa semua. Nah hidup kita nih belum semenderita mereka, biasa-biasa aja. Cuma sakit hati mah ya, kalau easy going aja lah sebetulnya, sakit sebentar aja. Dan kita jangan menyimpan dendam, kita jangan menyimpan amarah ke orang, ya kita baguskan hubungan dengan orang lain gitu kan. Ya, memang seperti tadi saya bilang agak klise, berdoa, baca renungan harian, membaca firman Tuhan, sharing-sharing seperti ini, persekutuan atau persekutuan doa atau persekutuan ibadah ya kayak gitu-gitu aja sih, itu bisa mendewasakan iman kita dan diri kita secara mental sih sebetulnya. Lama-kelamaan juga dengan kebiasaan kayaknya lama-lama konsistensi itu bisa terbentuk sendiri ya Pak ya. Iya. Nah makanya itu kalau kita tadi di awal saya bilang kalau kita mau masuk dunia kerja tuh kan, kalau saya zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang, harus ikut tes. Di dalam hasil tes itu dilihat konsistensi dia bisa apa enggak, daya tahan dia, endurance dia ada apa enggak, fokus dia ada apa enggak. Kalau enggak beberapa poin itu mungkin dia nggak diterima kerja. Nah ini juga yang diharapkan Tuhan tuh kepada kita. Kita daya tahan banting nggak sih? Kita fokus nggak sih dalam pelayanan? Kita konsisten nggak sih? Kita stabil nggak sih? Gitu. Semacam itu. Nah supaya dalam hal-hal itu bisa kita temui, ya kita harus sering latihan iman, sering latihan mental, sering latihan dalam banyak hal gitu. Itu Pak Ruli. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing atau mau tanya? Kayaknya udah pada lapar mau makan ya. Makan malam. Iya ya, lapar ya. Oke deh. Kalau gitu, pesan kali ini udah mau selesai nih teman-teman, kita udah mau di penghujung acara. Kita mau puji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu yang judulnya I Have Found a Friend in Jesus. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman. Diingetin sekali lagi untuk mute ya. Thank you. He's the fairest of them
segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam suka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia Yesus yang Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Boleh, Rex? Oke, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan di dalam doa syafaat kali ini. Udah beberapa teman juga yang sudah dihubungi. Yang pertama itu kita berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan dalam melawan wabah COVID-19 supaya selalu diberikan kekuatan. Minta tolong untuk Kak Felix untuk mendoakan pokok doa ini. Yang kedua, berdoa untuk teman-teman kita yang sedang berkuliah secara online agar diberikan kemampuan untuk mampu bisa menjalani perkuliahan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Minta tolong Kak Bonita untuk poin pokok doa yang nomor 2 ini. Yang ketiga, untuk teman-teman yang bekerja, khususnya yang harus masuk kantor di tengah pandemi, supaya bisa seoptimal mungkin bekerjanya dan dilindungi dari segala penyakit. Minta tolong Kak Joel untuk pokok doa ketiga. Yang keempat, berdoa untuk Komisi Pemuda agar tetap semangat dalam menjalankan setiap program kerja yang dilakukan. Itu GEIS. Yang kelima, berdoa untuk pergumulan pemuda, bagian sakit, mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Minta tolong Kak Feren untuk mendoakan pokok doa yang ini. Yang terakhir, berdoa untuk bangsa negara dan pemerintahnya supaya pemerintahan selalu dijalankan dengan penuh hikmat dan integritas. Minta tolong Bang John. Sebelum berdoa, apakah teman-teman ada yang mau titip doa atau titip pergumulan biar kita doakan sama-sama di pokok doa kali ini? Oh iya, gue mau nambah dong, boleh nggak? Gue skip. Apa tuh Bang? Panitia Natal, kita doakan supaya tetap semangat mempersiapkan Natal pemudanya. Oke. Masuk ke pokok doa. Di GEIS aja berarti, di 4 program. Oke. Pokok doa Natal. Ada lagi kah? Teman-teman yang berulang tahun minggu ini, kita doakan. Boleh. Tunggu ya. Sekarang tanggal 12 ya? Iya. Tanggal 12. Berarti minggu ini itu mulai dari tanggal 5 kan? Tanggal 5 ada Adrian. Wait ya. Ntar gue chat aja deh. Tunggu. Niko sama Destin. Tolong ya nih di Niko Dustin ya. Iya, Niko Berarti tanggal mulai 6. dari 6, oke. Tanggal 5 tadi ada juga ya? 5 Adrian kok tanggal 5. Adrian. Tanggal 6 ada Niko sama tanggal 10 ada Destin. Oke. Ada lagi Bang Itu kok. Berarti tadi Kak Adrian, Dustin sama Niko ya? Niko. Ini masuk ke pergumulan pemuda kali ya doanya? Masuk ke 5 aja ya. Tolong. Iya, minta Kak tolong Kak Feren buat doain teman-teman kita yang ulang tahun. Ya, ada Kak Adrian, Dustin, sama Niko. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau didoain? Yang sedang sakit atau lagi expect sesuatu, lagi ngelamar kerja kah atau lagi apa,
Kayaknya bisa dimulai aja deh, soalnya Feren chat aku katanya HP-nya lowbat udah mau mati. Oke. Ya. Oke. Minta tolong Kak Felix untuk mulai doa kita. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti persekutuan online pada Sabtu hari ini. Tuhan, di sore hari ini kami ingin memanjatkan doa agar kami semua dihindarkan dari wabah virus corona. Kami juga memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang kami sayangi, terutama untuk tenaga-tenaga medis, agar kami semua dihindarkan dari serangan virus corona. Kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami dari virus-virus tersebut, sehingga tidak ada satupun virus corona yang mampu menyerang kami, sebab Engkaulah yang membentengi kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini terkena virus corona di negara lain, kiranya Engkaulah yang menolong dan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh bersekutu di persekutuan pemuda online ini. Tuhan, juga kami mengingat teman-teman kami yang sedang berkuliah secara online. Tuhan kiranya memberikan hikmat, berikan semangat dan penuh tanggung jawab Tuhan, agar teman-teman kami yang berkuliah secara online bisa berkuliah dengan baik dan bisa setia dan tetap sabar dan semangat menjalani perkuliahannya. Tuhan juga memberikan kesehatan untuk teman-teman kami yang masih berkuliah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih atas segala pernyataan-Mu. Sekarang kami mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda dalam pekerjaan kami ya Bapak. Terima kasih atas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam pekerjaan. Berikan hikmat dan kekuatan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang di tengah pandemi ini tetap bekerja, masuk ke kantor. Kiranya Tuhan Kau jauhkan dari penyakit, jauhkan dari COVID-19 ya Tuhan, dan Kau juga lindungi rekan-rekan kerja kami di kantor. Begitu juga ya Tuhan, rekan-rekan yang WFH, kiranya Kau sertai selalu dan berikan fokus supaya bisa bekerja dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari datang kami pada sore hari ini, Tuhan, kami mau angkat doa kami untuk Komisi Pemuda. Terima kasih untuk Komisi Pemuda yang boleh Tuhan percayakan di GKI kami. Kiranya Komisi Pemuda dapat menjalankan setiap program yang sedang dirancang dan akan dijalankan, Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan pengurus hikmat supaya mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Biarlah program-program yang dijalankan boleh sesuai dengan kebutuhan para pemuda-pemudi GKI Kemang Pratama. Kami berdoa juga Tuhan, salah satu program kami yang akan kami selenggarakan pada 26 Desember nanti, yaitu Natal Pemuda. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan panitia yang boleh menjalankannya. Kiranya juga Tuhan boleh lancarkan setiap acara dari awal hingga akhirnya nanti pada tanggal 26 November. Kami berdoa juga Tuhan untuk para panitia untuk menyiapkan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman-Nya. Kiranya Tuhan boleh berikan hikmat agar dapat memberitakan firman dengan secara sederhana dan boleh kami mengerti. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman yang akan join, kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh bersama-sama dengan kami merayakan Natal di Natal Pemuda tanggal 26 Desember nanti. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan pemuda yang sedang sakit ya Tuhan, semoga disembuhkan, dan yang sedang mencari pekerjaan, semoga dipermudah di dalam mencari pekerjaannya. Dan bagi pemuda-pemuda yang sedang mencari pasangan hidup, agar didekatkan dengan pasangan hidupnya yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kepada teman-teman kami yang berulang tahun, Hadrin, Dustin, dan Niko. Semoga mereka dipanjangkan umurnya dan tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia.
Kami berdoa supaya bangsa ini tetap selalu berada di bawah penyertaan-Mu, dan supaya keberadaan kami dan seluruh karya kami bangsa Indonesia, Tuhan, berkenan di hadapan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk para penyelenggara negara, para pejabat pemerintahan dalam segala fungsinya, Tuhan, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maupun pihak-pihak dan instansi lain yang bersinggungan atau berhubungan dengan penyelenggara negara kami. Kami berdoa agar Engkau selalu memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan negara ini. Dan kami juga berdoa supaya mereka semua selalu ingat dan takut akan Engkau, tahu tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan, tanggung jawab moral mereka, pertanggungjawaban mereka kepada seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya, mereka dapat bertugas dengan penuh integritas, Tuhan. Demikianlah Tuhan, seluruh rangkaian doa kami yang jauh dari sempurna ini, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua yang udah bantu untuk doa syafaat, sekarang kita udah sampai di penghujung acara persekutuan online. Mau say thank you sekali lagi ke Pak Roli yang udah mau menyediakan waktunya untuk sharing di acara person tema hari ini. Terus mau say thank you juga ke teman-teman yang udah bantu melayani kepada Dea, kepada Ella, terus kepada Geis yang udah nemenin MC, terus ke Felix, Kak Bonita, Kak Joel, Geis lagi, kemudian Feren, dan terakhir Bang John. Thank you semuanya, jangan kapak-kapak melayani ya. Terus mau ingetin juga teman-teman, kita dari Komisi Pemuda akan mengadakan acara Natal bersama nih tanggal 26 Desember nanti. Nah, dari teman-teman panitia Natal, ada yang mau disampaikan? Ada beberapa kan nih panitia, ada Tasya, ada Ella. Tasya, ada yang mau disampaikan guys ya? Suruh anak-anak isi apa tuh yang di Instagram yang kalian bikin? Oh iya, yang di grup jangan lupa diisi ya guys, terus di-share ke Instagram, tag Instagram @IOTKKP sama tag teman-temannya ya. Terus itu doang sih, sejauh info dok. Kata kalau selain sejauh ini kayaknya nggak ada deh. Oke. Ditunggu ya teman-teman, tanggal 26, ditunggu partisipasinya. Oke. Kemudian kayaknya dari Elo mau ada sharing juga ya? Mau nyanyi kan Elo? Oh, sharing lo. Kesaksian pujian. Gimana? Elo. Lu ada pengumuman nggak? Iya, pengumuman aja sih, bukan kesaksian pujian ya. Sebelumnya mohon maaf nih nggak bisa on kamera karena sinyal. Minggu depan kan ini kan udah dari series ini kan udah yang kedua nih personnya nih, udah terakhir. Nah, makanya minggu depan itu kita bakal ada Ada apa tuh? Apa ya namanya? Sesi main bersama, bahasa Indonesia aja lah. Iya, kita bakal ada mabar main Gartic kayak seminggu sebelum Natal gitu kan, minggu depan tanggal 19. Jadi kayak pre-games gitu ya, nggak pre-games juga sih ya. Ya udahlah, gambarannya seperti itulah. Sama jamnya kayak jam person gini, jam 5. Tanggal 19 berarti ya besok ya. Sabtu besok tanggal 19. Ada hadiahnya nggak lo? Ada hadiahnya kok, tenang aja, kali ini ada hadiahnya. Ada untuk juara 1, 2, 3, tenang aja ada. Makanya jangan sampai lupa buat ikut nanti. Nanti aja lo hadiahnya. Menyusul dong. Nyusul ya. Iya. Ikut dulu ya. To be announced, ya. To be announced. Oke.
Thank you untuk Kakak Elo dan Bang Jun dan Kak Tasya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Oh iya, saya tidak akan kapok-kapok mengingatkan bahwa Komisi Pemuda juga ada yang namanya Thursday Prayer. Jadi buat teman-teman, kalau ada pergumulan atau ada apapun yang mau didoain, bisa chat salah satu dari pengurus, boleh chat aku, boleh chat Geis, boleh chat Bang John, Jody, siapapun yang di pengurus boleh reach out ke kita untuk sampaikan permohonan, permintaan buat didoain gitu. Kerahasiaan terjaga kalau kalian memang nggak mau di umbar-umbar identitasnya. Itu sih teman-teman. Jadi pengurus udah nggak ada lagi ya. Berarti mau say thank you aja sih ke teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pesan ini. Minggu depan jangan lupa kita ada games Gartik ya. Diharapkan teman-teman untuk pada ikut biar kita nggak bosan di rumah, biar kita ada interaksi juga gitu. Oke deh. Teman-teman, habis ini udah apa lagi? Foto Kak, foto. Oh, foto. Iya, boleh. Foto-foto. Ada pun yang mau diiniin? Samain gitu. Kasih reaction aja, Kasih Kak. reaction, iya. Reaction. On cam ya, guys. Oke. Kasih reaction. Tunggu apa-apa, guys. Kita tunggu teman-teman yang lain buat on cam dulu. Lucu banget, Bubuk. Oke. Bentar ya. Oke. Ada Kalidia, ada Rakai, ada Elo. Belum. Elo tadi nggak bisa ya. Ada Rakai sama Kalidia belum nyalain cam. Oke. Boleh teman-teman dikasih reactionnya yang love. Oke, Kak. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, udah guys. Yeay. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Thank you Pak Arman. Makasih Om Ruli. Yuk, sampai ketemu. Tetap semangat. Makasih semuanya. Bye. Di end aja kan? Oke. Betul. Dadah, thank you.